Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur bahwa hari ini kita kembali dapat dipertemukan dalam ibadah KRT pada sore hari ini. Dan saya berharap bahwa semua jemaat dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Walaupun sampai saat ini COVID belum juga berlalu daripada kita, tapi tetaplah berharap dan tetaplah kuat di dalam nama Tuhan Yesus bahwa COVID ini akan segera berlalu daripada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memulai ibadah kita, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 318 bait yang pertama, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana Kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan tiada langkah, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan bersedih. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Baiklah jemaat, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala perlindungan, kekuatan, dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah kebaktian rumah tangga ya Bapa. Biarlah Tuhan menyertai kami semua, baik jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini secara online, biarlah firman yang nanti akan disampaikan juga ya Bapa, boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa, sehingga jemaat-Mu terus makin dikuatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga kesudahannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita masing-masing dan kita sama-sama akan membaca firman Tuhan dari Matius 5 ayatnya yang ke-8. Jadi kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini satu ayat saja, yaitu dari Matius 5 ayatnya yang ke-8. Ya. Kalau kita sudah mendapatkan firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dengan terbuka dan mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Matius 5 ayat 8 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-8. Dan hari ini saya memberi tema firman Tuhan yaitu tetaplah berbahagia di dalam situasi apapun. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa
kita semua pasti merindukan apa yang namanya bahagia. Karena apa gunanya kita memiliki umur panjang, harta yang banyak, tetapi kita hidup di dalam kepahitan, kepedihan, dan permusuhan. Kalau saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata dari bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang atau tentram, yaitu bebas dari segala yang menyusahkan. Intinya bahwa kebahagiaan itu tidak ada masalah. Menjadi satu pertanyaan bagi kita semua, mungkinkah di dalam kehidupan kita saat ini tidak ada masalah yang kita hadapi? Saya percaya bahwa setiap kita, hampir setiap hari kita merasakan permasalahan yang terus datang silih berganti. Apalagi masalah sekarang yang kita hadapi yang cukup memprihatinkan, yaitu COVID-19. Orang dunia mengatakan bahwa bahagia itu adalah banyak uang atau banyak harta, sukses dalam karir, dan ketenaran. Tapi nyatanya coba kita lihat bersama. Baru-baru ini saya melihat dari media, yaitu melalui siaran televisi. Mungkin saya percaya Bapak dan Ibu tahu semua bahwa ada seorang pengusaha buron yang tertangkap. Ya, dan ia ini adalah seorang pengusaha yang begitu sukses. Namun pada akhir hidupnya, dia harus mengalami kepahitan, mendekam di penjara. Ada juga artis-artis tenar yang saya rasa memiliki harta yang begitu berlimpah. Ya, bahkan bukan hanya di Indonesia, di dunia sekalipun banyak artis-artis tenar yang kita tahu ketika meninggal dunia, ketika meninggalkan dunia ini, mereka mati dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Ya, contohnya seperti Elvis Presley, kita tahu bahwa ketika dia mati bunuh diri. John Lennon mati bunuh diri, dan banyak lagi orang-orang tenar di dunia ini, bahkan juga tidak saya katakan tadi di Indonesia, yang mati secara mengenaskan. Jadi ternyata banyak uang, sukses dalam karir, dan ketenaran belum tentu menentukan kita bisa hidup di dalam kebahagiaan. Pandangan dunia tentang kebahagiaan berbeda jelas dengan pandangan Alkitab. Dunia menganggap bahwa kebahagiaan itu tidak ada masalah. Tetapi justru Alkitab mengatakan kita masih bisa berbahagia ketika masalah datang dalam hidup kita, bila kita melihat bahwa masalah atau kesulitan itu adalah suatu proses yang Tuhan berikan buat kita dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian membuka kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Baik, kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itulah ya, kebahagiaan menurut firman Tuhan. Dari ayat ini saya dapat memahami ternyata yang terpenting bukan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi yang paling penting adalah respon kita terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang negatif boleh saja datang di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi Alkitab mengajarkan, atau firman Tuhan mengajarkan, bahwa setiap masalah-masalah negatif yang datang ke dalam kehidupan kita harus kita mereaksinya dengan cara yang positif.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Pada suatu saat dia berkunjung di sebuah toko buku rohani, dan ketika dia sudah memilih buku yang dia inginkan dan saatnya dia membayar, tiba-tiba dompetnya hilang. Dan saat itu dia tersadar bahwa ternyata dia sudah kecopetan. Akhirnya dia tidak jadi membeli buku tersebut dan dia kembali pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah, dia berdoa. Dia katakan kepada Tuhan seperti ini, "Ya Tuhan, hari ini saya sudah kecopetan. Tetapi saya tetap bersyukur. Karena yang pertama, hanya dompet saya yang hilang, tapi bukan nyawa saya. Yang kedua, saya baru satu kali ini saya kecopetan. Tidak berulang kali. Kemudian yang ketiga, untung saja saya dicopet, bukan saya menjadi pencopet." Ternyata aksi yang datang atau masalah yang datang memberikan masalah yang negatif. Tetapi sang hamba Tuhan ini meresponnya dengan reaksi yang positif. Mari kita bersama-sama kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk membuka firman Tuhan dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat. Filipi 4 ayatnya yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus menulis surat ini, dia dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan, karena pada saat itu posisi daripada Rasul Paulus itu berada di penjara. Mana mungkin dia bisa mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya percaya bahwa Rasul Paulus bisa mengatakan itu semua karena dia tahu bagaimana hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena dia sudah mengalami secara pribadi bagaimana hidup di dalam Tuhan Yesus. Jadi walaupun dalam keadaan yang sangat menyedihkan di penjara, tetapi dia mengajarkan kepada kita untuk tetap bersukacita. Karena di balik itu semua, kita baca pada ayat yang ke-7, bahwa dikatakan dalam ayat yang ke-7 dari Filipi 4 ayat 7 ini, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Itulah upah yang didapati ketika Rasul Paulus tetap bersukacita di dalam Tuhan walaupun dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang dapat membuat kita tetap berbahagia, yang dapat membuat kita tetap bersukacita dalam keadaan apapun? Kebahagiaan yang sejati akan kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama adalah kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita baca bersama-sama dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Jadi dalam segala hal, dalam keadaan seperti apapun, kita harus tetap mengucap syukur. Kita harus bisa menerima situasi buruk tanpa kehilangan pengharapan. Contoh dari tokoh Alkitab yang mungkin kita tahu bersama adalah dari kehidupan Ayub.
bagaimana dalam sekejap waktu dia harus ditinggalkan oleh 10 anaknya, bahkan semua harta kekayaannya habis. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap bersyukur. Dia tetap menerima apa yang terjadi dalam kehidupannya. Walaupun dirasakan pahit, tapi dia tetap mengucap syukur. Jadi sekali lagi, kebahagiaan yang sejati dapat kita terima ketika yang pertama kita bersyukur akan segala hal yang kita dapati, baik itu senang ataupun mendukakan hati kita. Yang kedua adalah kita belajar untuk mencukupi diri dari apa yang kita punya. Saya mengajak kembali Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 11 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan bahwa mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki itu pun merupakan inti kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, contoh yang paling gampang. Apabila kita menerima upah atau gaji dalam 1 bulan 5 juta. Kalau misalnya pengeluaran kita sampai 7 juta, itu berarti kita tidak belajar untuk mencukupi diri dari apa yang kita punya. Dan artinya itu kita bukan orang yang bertobat. Karena orang yang bertobat adalah apabila dia memiliki pendapatan 5 juta, maka dia akan memiliki pengeluaran 4 juta sehingga dia masih bisa menabung. Itulah orang yang sudah bertobat. Ya. Belajarlah untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita tidak pernah merasa cukup. Kita selalu merasa kekurangan. Ya, belajarlah untuk memuaskan diri kita dengan apa yang kita punya. Untuk itu saya menyarankan kepada kita untuk tidak sekali lagi membandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan yang sejati dapat kita peroleh ketika kita bisa mengampuni. Orang yang menyimpan dendam, pasti dia tidak akan pernah berbahagia. Orang yang mengampuni, pasti hidupnya berbahagia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila ada orang yang bersalah kepada kita, lalu kita tidak mengampuni orang tersebut, menjadi satu pertanyaan, apakah benar kita sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Karena orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang dapat mengampuni kesalahan orang lain. Sebagaimana teladan besar yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita ketika dia mati di kayu salib. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Kenapa dia harus menderita? Tujuan utamanya agar kita yang percaya kepadanya, agar kita orang berdosa ini diselamatkan. Begitu besar karya penyelamatan yang dia berikan buat kita, anugerah yang dia berikan buat kita, sehingga kita bisa diselamatkan. Kalau kita setiap hari selalu berdoa,
Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua tentang doa Bapa kami, maka ampunilah mereka seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu artinya kita melebihi Tuhan. Karena Tuhan saja yang tidak pernah berdosa dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita diselamatkan di dalam Dia. Jadi sekali lagi, marilah kita mengampuni setiap kesalahan yang dibuat orang lain kepada kita, supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Lalu yang terakhir adalah kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering melihat orang bisa bersalaman atau dia bisa mengenal dengan orang-orang tenar di dunia ini saja, atau tidak usah jauh-jauh lah. Dia bisa mengenal misalnya dengan komandan lanut atau dengan seorang menteri atau seorang gubernur atau bupati. Bahagianya luar biasa. Ya, dia bahagianya luar biasa. Tetapi sebenarnya mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus adalah kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Karena dengan kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka kita tahu benar apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Lalu kita bisa menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga makin hari, makin kita serupa dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang kebahagiaan. Tentang kebahagiaan yang sejati. Jadi kebahagiaan sejati yang dimiliki orang-orang percaya menurut firman Tuhan adalah yang pertama, tetaplah bersyukur dalam segala hal. Kemudian yang kedua, belajarlah mencukupi diri. Yang ketiga, bisa mengampuni. Dan yang terakhir, tetaplah mengenal Tuhan kita dengan benar. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini dalam ibadah rumah tangga pada petang hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, sehingga sungguh-sungguh kita bisa tetap berbahagia walaupun di saat situasi sekarang ini yang mungkin menyusahkan hati kita. Tetapi biarlah firman Tuhan ini menjadi penolong bagi kita, menjadi harapan bagi kita untuk tetap kita berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa, supaya kami dalam menghadapi situasi sesulit apapun, kami tetap bisa berbahagia sebagaimana firman yang Tuhan berikan buat kami hari ini ya Bapa. Ajar kami untuk selalu bersyukur, ajar kami untuk selalu mencukupi diri, ajar kami untuk selalu mengampuni, ajar kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena dengan hal-hal inilah, dengan keempat hal inilah, maka kami akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Ampuni kami ya Bapa kalau seringkali kami tidak bersyukur. Kami tidak belajar mencukupi diri dari apa yang kami miliki. Kami tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan kami tidak mau mengenal Engkau secara dalam. Namun biarlah firman ini menggugah hati kami, mengingatkan kami kembali untuk kami senantiasa bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap
Jemaat-Mu yang mendengarkan firman saat ini, biarlah Tuhan memberkati mereka dalam keadaan apapun ya Bapa. Baik jemaat-Mu yang saat ini mungkin yang sedang sakit, berbaring sakit, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa, dan Tuhan pulihkan mereka ya Bapa. Ataupun bagi jemaat-Mu yang sekarang merasakan kesulitan di dalam ekonomi ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah masalah boleh datang dalam kehidupan mereka, tetapi harapan tetap ada di dalam Engkau ya Bapa. Karena kami tahu setiap anak-anak-Mu yang berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar dan memberikan berkat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kami di dalam situasi yang saat ini masih kami jalani, yaitu COVID-19 yang belum juga berlalu, bahkan sampai saat ini terus bertambah ya Bapa. Tuhan tolong ya Bapa, apapun yang sudah diupayakan oleh pemerintah kami saat ini, baik yang di pusat maupun di daerah, Tuhan berkati itu semua ya Bapa. Agar yang mereka lakukan ini ya Bapa, boleh menjadi panjangan pada Tuhan untuk menghilangkan virus COVID-19 ini dari negara kami, bahkan di seluruh dunia ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk pemerintah di pusat maupun di daerah, agar mereka tidak berlelah ya Bapa. Terus mereka bisa mencari jalan keluar sehingga kami boleh mengatasi masalah COVID-19 ini. Kami sekali lagi menyerahkan juga hamba-Mu Bapak Pendeta Guntur bersama dengan majelis dan seluruh komisi-komisi yang ada, pengurus-pengurus komisi yang ada. Tuhan berkati kami ya Bapak. Biarlah di tengah pandemi COVID-19 ini kami tidak kehilangan kekuatan untuk tetap melayani Tuhan. Biarlah semangat yang berkobar-kobar terus menyala dalam hati kami untuk melayani Tuhan ya Bapak. Berkati setiap hamba-Mu ya Bapak yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan ya Bapak. Dan berkati semua jemaat-Mu ya Bapak, dimanapun mereka berada ya Bapak. Sekali lagi ya Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada petang hari ini, kembali kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 392, bait yang pertama dan yang ketiga, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia,
Jemaat, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan, maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal dan tercurah atas rumah tangga kita sekalian, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita sudah selesai pada sore hari ini. Kita tetap berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetaplah bersyukur, tetaplah mengampuni, tetaplah menguasai diri, dan kenalah Tuhan lebih dekat lagi. Biarlah itu semua menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi situasi apapun yang terjadi saat ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.